Teruslah berbohong. Kau mungkin bisa memanipulasi dunia, tapi kau terus meracuni seluruh hidupmu, tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan tentu saja juga hidupmu. Pembohong tidak akan pulih. Yang paling sensitif dalam hubungan adalah kebohongan. Karena sekecil apapun bentuk kebohongan, jika dia mengetahui kebenarannya, pasti sikap dan kepercayaannya berubah kan. Aku masih agak heran juga sih sama suatu hubungan yang pasangannya itu masih suka bohong dan gak jujur sama kita misalnya. Walaupun itu sebenarnya hal-hal yang kecil, tapi dia sering bohong ke kita kan misalnya. Terus alasannya itu biasa random dan gak jelas. Biasa ya takut karena marah, atau dikiranya kita ini bego-bego banget, atau gimana sih? Ya kalau untuk aku sih ya, saran untuk teman-teman di luar sana ya jangan terlalu polos-polos banget lah dalam berhubungan. Ya cukup anak SMP lah yang polos, tapi kita itu ya jangan polos-polos banget lah. Untuk mereka yang suka berbohong juga, kita itu gak bego-bego banget juga. Kita tahu kok kalau kalian tuh bohong, cuman ya udahlah. Jangan dibiasain lah bohong ke pasangan, sepele atau gede. Ya tetap aja bohong kan. Kalau udah kebiasaan, jadi lebih gampang nyari celah buat bohong. Itu yang bahaya kan. Gak ada sih namanya bohong untuk kebenaran. Apa? Bohong untuk kebaikan ngapain? Untuk apa anjir? Siapa sih yang masih pakai alasan itu untuk membela dirinya kalau sudah ketahuan bohong misalnya? Lucu kali anjir. Masa bohong untuk kebaikan? Untuk apa? Untuk kerusakan ya iyalah. Untuk orang-orang yang masih menganggap kebohongannya dia itu gak pernah ketahuan dan mereka tetap berbohong, itu sampai kapan kalian mau pendem? Dan sampai kapan kalian menjalani hubungan yang didasari dengan kebohongan? Emang apa sih salahnya jujur? Jujur baik kok. Kamu kalau udah bohong, itu kamu gak sadar kalau sebenarnya kalian cuman nunggu waktu aja sih sebenarnya untuk ketahuan dan ngebuat orang itu udah gak percaya lagi sama kamu. Orang kalau sudah keseringan berbohong, dia akan cenderung lupa sama kebohongannya sendiri. Dan suatu hari, kebohongan itu akan diungkap oleh mulutnya sendiri, bahkan tanpa dia sadari. Makanya terkadang banyak orang yang memilih diam. Karena diam bukan berarti kita polos ya, atau bego-bego banget ya. Enggak ya. Ini dia sedang memperhatikan bagaimana sebenarnya cara alam semesta itu bekerja. Sampai pada akhirnya kebenaran dan waktu yang akan mengungkap sendiri. Berbohong hanya akan membuatmu itu melakukan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Dan akan terus begitu. Jadi belajarlah untuk jujur walau itu sebenarnya nyakitin. Setidaknya kamu sudah berusaha memperbaiki keadaan kan. Dan kamu belum terlambat untuk jujur. Gak ada kok salahnya orang jujur. Walaupun perbuatan yang kamu lakukan salah, tapi kamu sering berbohong untuk menutupi kesalahan kamu tadi, itu ya gak baik juga. Apalagi dalam hubungan. Ayo please jujur. Walaupun itu nyakitin, gak apa-apa. Kamu buat salah dan kamu akuin. Aku tadi salah. Gimana supaya kamu tidak marah, dan coba rubah aku supaya aku tidak buat salah seperti ini lagi. Tolong jangan marah. Tolong, aku cuma ingin ngejaga perasaan kamu dan aku ingin menjaga kepercayaan kamu supaya aku tidak berbohong. Selesai. Atau kalau misalnya sudah berbohong kayak kemarin-kemarin ya misalnya, sayang, aku boleh ngomong sebentar gak? Itu kemarin
yang masalah yang seperti ini sebenarnya aku bohong, cerita yang sebenarnya ini seperti ini. Aku tahu aku salah, cuman belum waktunya aku buat jujur karena ngelihat kamu kemarin marah-marah dan lagi kondisi gak baik-baik saja. Maafin aku, ini terakhir aku bohong dan aku gak akan ulangin. Udah selesai. Dan kamu konsisten dong dengan apa yang kamu bilang. Kalau kamu udah janji gak bohong, ya udah jangan bohong lagi. Mudah kan? Mudah atau susah untuk ngelakuin? Susah untuk orang yang keseringan berbohong, ya susah untuk jujur. Tapi kalau untuk orang yang ingin memperbaiki dirinya, ya enggak. Dan pesan untuk orang-orang yang udah dibohongin, terserah kalian ya, maksudnya mau ngambil keputusan kayak gimana ketika kalian sudah dihianatin kepercayaannya. Tapi kalau misalnya ada cara untuk merubah dia dan ada potensi dia untuk berubah, ya udah kasih kesempatan dan terus bina supaya jangan bohong. Bukan berarti bohongnya itu ke kamu saja, enggak. Tapi cobalah bina untuk ke semua hal dia itu harus jujur. Kita harus tekenin kalau kebohongan yang dia lakukan itu enggak baik untuk hubungan apapun. Mau pasangan, mau teman, mau orang-orang di sekitar, dalam lingkungan pekerjaan, bohong itu gak benar. Aku nyuplik kata-kata dari Frederick. Dia bilang gini, saya tidak sedih kalau Anda telah membohongi saya. Tapi saya justru sedih karena sejak saat itu saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. Kunci dalam hubungan itu percaya, harus saling percaya. Waduh, jangan kemakan quotes lah. Ya masa kalau dia bohong juga kamu polos-polos banget dan tiba-tiba kamu percaya begitu. Oh iya gak apa-apa, aku sayang kok sama kamu dan aku percaya sama kamu gitu. Ya enggak lah. Kuncinya itu enggak cuman saling percaya, tapi juga saling jujur. Kalau cuma saling percaya doang tapi tetap suka bohong, ya sama saja. So, untuk kalian dalam hal apapun itu kalian harus komunikasikan masalah apapun, apalagi yang menyangkut soal ya kebohongan itu sendiri. Yang pertama, kalian yang bohong ya harus mulai bisa jujur dan berubah. Dan yang udah dibohongin, kalian harus jeli juga. Ini bisa dibina tidak? Ini orang masih bisa berubah tidak? Ya kalau sudah keseringan dikasih tahu dan dia tetap bohong, ya udahlah. Daripada nyakitin, mending selesaikan secara adat. Gila. Enggak sih, maksudnya ambil keputusan lah untuk keluar dari lingkaran-lingkaran hubungan yang gak jelas itu juga. Untuk apa mempertahankan hubungan yang isinya cuman drama-drama dan kebohongan kayak begitu kan? So, akhir kata, orang yang berbohong itu kelemahannya dia hanya satu. Dia gak akan ingat dengan kebohongannya. Jadi lambat laun waktu yang akan mengungkap. Dan kamu yang udah dihianatin dan udah dibohongin, kalian harus bisa berpikir lebih positif. Tindakan-tindakan kalian itu harus yang lebih, ya kalau dipikir ya lebih menguntungkan untuk kalian juga. Nggak berarti semuanya itu harus merugikan mereka atau ngejudge dia itu orang jahat, enggak. Kalian harus lebih berlapang dada dan introspeksi terus. Ingat, nyiptain emosi-emosi yang positif itu perlu dalam menghadapi masalah-masalah yang kalian jalaninya. Contohnya menghadapi pasangan yang berbohong atau orang yang berbohong kayak begini, itu perlu lebih banyak disabarin. Enggak juga. Kembali lagi, lebih cintai diri kalian, karena kalian adalah orang yang penting. Itu ada sih, gak banyak-banyak amat. Pokoknya yang aku bisa kasih saran untuk kalian, cintai diri kalian. Cintai diri kalian, karena yang bisa nyembuhin kalian itu ya diri kalian sendiri. So, terima kasih yang udah denger.
bacotan-bacotan aku yang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa merubah kalian menjadi lebih positif walaupun hanya sekecil biji nangka. Biji nangka besar apa kecil sih? Udah gitu aja ya. Terima kasih.